Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak dan Ibu, jumpa lagi dalam Kurma ke episode ke-12 ya. Kuliah Ramadan Tunas Unggul episode 12. Kali ini sudah hadir bersama kita pemateri yang akan menyampaikan materinya Bapak Yusuf Sutiawan yang akan memberikan materi tentang sikap husnudon dalam Islam. Ya, sebelumnya kita sama-sama membaca Quran dulu ya. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ya, surat Al-Fatihah. Baik Bapak dan Ibu, kita baca sama-sama. Kita baik kita tahu bersama-sama. Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Ambilin Al-Quran ya. Selanjutnya, ya seperti biasa ya Bapak dan Ibu, nanti akan ada paparan materi dari Pak Yusuf mengenai husnudon dalam Islam. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ingin bertanya boleh di chat atau mau langsung nanti saya kasih kesempatan silahkan kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau juga barangkali ada yang mau menambahkan saya persilahkan ya nanti di akhir setelah Pak Yusuf setelah menyelesaikan paparannya. Nanti di tengah-tengah juga akan ada presensi ya, mangga diisi nanti. Baik, selanjutnya silahkan pada Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, cek sound. Cek. Nah ya, cek. Ya, diaturanan Pak Yusuf, waktu dan tempat silahkan manfaatkan. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk men-sharing berbagi saja kepada teman-teman, mungkin mengingatkan kembali bagaimana kita berhusnuzon dalam Islam, bukan hanya menggurui tapi hanya mengingatkan saja agar supaya kita sebagai Islam bisa selalu berhusnuzon. Nah, baik, husnuzon itu adalah merupakan salah satu kata yang sering digunakan oleh umat Islam. Kata-kata ini digunakan bisa untuk menasihati orang lain atau untuk mengomentari sebuah kejadian. Allah pun memerintahkan kepada umatnya itu tentang husnuzon itu ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Ini saya bacakan atau bentar dulu. Al-Hujurat ayat 12 itu ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismu wa la tajassasu wa la tagtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu
ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah lahma akhihi maitan fakarihtumut tumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, apa yang dimaksud dengan husnuzon sendiri? Menurut bahasa Arab, husnu itu adalah baik, dan zon itu adalah prasangka. Jadi kalau disambungkan mungkin itu adalah berprasangka baik. Eh, Kalau kebalikan dari husnuzon itu adalah suzon, itu berprasangka buruk. Nah, macam-macam husnuzon itu ada tiga. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzon kepada Allah tentu saja kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apapun yang kita hadapi dan alami di dalam kehidupan kita. Terutama baru-baru ini kita mendapatkan cobaan yang cukup besar, mungkin tidak hanya Indonesia, tapi dunia, yaitu tentang adanya virus corona. Nah, itu virus corona itu sangat mengganggu atau apa ya, menguji keimanan umat Islam untuk terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah dan wabah virus corona di dalam Islam? Ini saya membaca sebuah artikel ya, ada di internet. Ini dari dosen UIN Syarif Hidayatullah. Nah, ini katanya saat ini keadaan masyarakat dunia sedang dihebohkan oleh musibah wabah COVID-19, yaitu virus corona yang penyebarannya sangat cepat. Sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah itu, termasuk wabah virus corona, adalah sudah diajarkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa musibah apapun yang terjadi semuanya dengan izin Allah dan mengedepankan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Firman-Nya ada di At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena itu, tidak boleh ada seorang pun yang suuzon atau berburuk sangka kepada Allah. Selalu berhusnuzonlah kepada Allah, maka Allah pasti punya rencana baik buat para hambanya melalui wabah virus corona ini. Jadi jangankan virus corona yang sangat dahsyat cepat penularan, daun yang jatuh dari pohon-pohonan pun terjadi karena izin Allah. Nah, yang kedua, orang yang beriman mampu menghadapi musibah dan mengelola sikap dengan baik dan benar. Kita harus bersikap dengan baik dan benar terhadap musibah ini. Jangan asa, kita harus tetap menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, menjadikan musibah sebagai wasilah atau sarana untuk muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri. Mungkin kita selama ini telah merusak alam, kita harus bermuhasabah, berevaluasi dan introspeksi diri. Disadari atau tidak disadari, mungkin kita telah berbuat tidak baik kepada alam, sehingga Allah memberikan teguran kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, meneladani sikap Rasul dan sahabat dalam menghadapi wabah. Nah, mungkin ada banyak cerita Nabi tentang banyaknya di zaman dahulu ada banyak penyakit yang menular, yang mematikan, belum diketahui obatnya, tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tidak mendekat orang yang berpenyakit itu. Sudah ada hadisnya ya. Jadi kalau misalkan ada suatu penyakit, kalau ada di dalam suatu daerah kita ada penyakit, kita nggak boleh keluar. Tapi kalau misalkan udah di luar, kita lagi di luar, di dalamnya ada penyakit, kita nggak boleh masuk. Nah, itu ada di hadisnya. Kemudian membentengi diri dengan zikir dan doa. Jadi kita harus selalu berzikir dan doa, terutama
di bulan Ramadan ini mungkin dengan zikir dan doa kita dapatkan pahala yang berlimpah, berlipat ganda. Ujian yang ada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini juga kita harus menerimanya dengan baik dan bermuhasabah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah husnuzon terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya ini adalah menerima apa adanya serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Kemudian apabila kita sakit, kemudian kita terjadi kecelakaan, kita ditipu dan sebagainya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Kita harus tetap mengambil hikmah dari segala musibah yang dialami oleh diri sendiri. Nah, sikap yang harus kita tunjukkan apa untuk berhubungan kepada diri sendiri, yaitu yang pertama bersyukur atas nikmat yang selama ini kita dapatkan. Mungkin alhamdulillah ya, kita di SMP Tunas atau di Sekolah Tunas Unggul ini masih diberikan kesehatan yang pertama, kemudian kedua juga diberikan ya upah juga ya. Kemudian ya insya Allah nanti juga ada THR katanya. Nah, bandingkan dengan orang lain yang mungkin sudah terkena PHK atau misalkan sudah dirumahkan, misalkan pegawai-pegawai mall itu kan sudah tidak ada pemasukan lagi, kemudian yang seperti Gojek juga itu hanya sedikit, tapi yang kemudian banyak sekali lah imbasnya terhadap yang lainnya. Kita di Sekolah Tunas ini kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan saat ini terhadap musibah ini. Yang kedua, kita harus gigih, kemudian kerja keras dan rela berkorban. Nah, ini kita harus bekerja keras untuk ya, selama PJJ ini kan semua itu kaget, dan kita melaksanakan PJJ ini dengan harus bisa memutar otak gitu. Mengajar itu harus seperti apa supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak tidak eh, apa tidak di rumah itu tidak ada gunanya gitu, tapi ada gunanya. Kemudian kita harus juga rela berkorban. Nah, ini dalam kaitan dengan sedekah yang kemarin mungkin sudah dibahas. Yang ketiga, husnuzon terhadap sesama. Husnuzon kepada sesama manusia itu merupakan sikap yang selalu berpikir dan berprasangka baik terhadap sesama manusia. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Jadi misalkan kalau eh, ada orang yang mendapatkan hadiah, kita dengki atau bagaimana, nah kita harus berprasangka positif saja, ya. Kemudian tidak iri terhadap nikmat Allah yang diterima oleh orang lain. Nah, jadi tidak berprasangka buruk kepada orang lain, jadi tidak berpikiran misalkan kita udah janjian jam 10 tapi orangnya tidak datang jam 10, datangnya jam 11. Nah, kita tidak usah berprasangka buruk dulu. Kita tanyakan dulu, abayun dulu, tanyakan bagaimana. Kenapa dia bisa terlambat. Seperti ya hari ini juga saya berprasangka baik saja kepada teman saya yang agak terlambat. Terima kasih, maaf, maaf. Nah, bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Nah, bekerja sama dalam hal kebaikan ini ya seperti kita besok akan, kalau panitia baksos, kita akan mengemas kemasan bakti sosial sebanyak 500. Nah, itu kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya nanti di hari Sabtu. Ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kepada seluruh eh, pegawai maupun karyawan maupun guru di Sekolah Tunas Unggul agar terlaksana dengan baik kegiatan di baksos. Kemudian husnuzon merupakan tindakan yang terpuji. Ini merupakan membawa pikiran positif pada sesama. Jadi kalau misalkan orang yang berhusnuzon pasti otaknya itu segar gitu, otaknya itu baik. Jadi memikirkannya hal-hal yang baik, tidak akan hal-hal yang buruk. Nah, itu terkait dengan tadi informasi-informasi yang kalau kita mendapatkan ya tadi misalkan ada yang terlambat, kemudian kita harus tabayur atau konfirmasi atas informasi yang kenapa dia terlambat dan sebagainya. Itu hanya salah satu saja, mungkin banyak sekali eh, contoh-contoh hal yang lainnya yang bisa kita dapatkan atau kita bisa berpikiran positif berhubungan kepada sesama. Baik, mungkin itu saja Pak Jena yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mungkin dari saya ya, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna itu dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya langsung ya, mangga silakan Pak Fahrul. Langsung saja ya kita buka forum diskusinya. Mangga Pak Fahrul. Siap-siap Pak Odong, Pak Gun-Gun jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rul dari mana Pak Rul? Habis ini SBB Pak. Dari mana Bapak Pak Rul, dari mana? Dari Cicalengka Pak. Oh, dari Cicalengka. Iya, Bapak Pak Rul, Iya. lanjut Bapak Pak Rul. Nggak ditanya password Pak. Oh iya, passwordnya. Luwak white coffee nggak bikin kembung. Iya, betul sekali. Tenonenonenot. Terima kasih Pak Yusuf. Izin bertanya, Baik. saya sebagai seorang yang awam di dunia pendidikan, menurut Pak Saya juga Yusuf, awam, Pak. menurut Pak Yusuf nih, kan sudah ada aturan dari pemerintah, misalkan dilarang berkumpul lebih dari berapa ya? 5 apa berapa orang ya? 5 atau 20 orang ya, saya lupa. Pokoknya sekian orang ya. Cuman kan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita lakukan dengan cara berkumpul dengan pekerjaan kita. Tuh untuk pergi keluar gitu, untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, sementara ada kita pergi keluar ke rumah, takutnya kita tidak sengaja terkena virus karena berada di kendaraan umum misalkan atau bersentuhan dengan orang. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah atau kita Masa dahulukan kebutuhan kita karena tugas yang ditugaskan oleh atasan di pekerjaan gitu. Mana yang harus lebih didahulukan menurut Pak Yusuf? Ditinjau dari sisi agama juga kalau bisa. Seperti dari apa gitu agama, pandangannya? Dari agama dan Islam ya, Pak Pak? Yusuf. Dari Ya agama iya Islam. tuh. Oh, Masa iya. dari Konghucu? Baik, Pak. Mungkin yang pertama kita harus melihat, ya kalau menurut saya ini Maya orang yang mawa dibalikin. Jadi kalau misalkan melihat dari protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, mungkin kita kalau ada urusan kan, kalau misalkan ada urusan mendadak atau urusan yang mendesak, boleh keluar rumah asalkan mengikuti dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau yang salah saya baca itu adalah protokol kesehatannya itu adalah physical distancing ya, physical distancing. Jadi bukan social distancing ya, tapi physical distancing. Jadi artinya kalau kita ketemu misalkan di sekolah nih kayak tadi eh, pengerjaan rapot ya harus di jarak gitu Pak, ada kan ada protokolnya ya, kalau ini di jarak gitu. Kalau udah nyampe ruang ICT kemudian ngerjainnya di jarak kan 2 komputer atau 1 meter 2 meter gitu. Kemudian menggunakan masker, kemudian kalau datang mencuci tangan langsung. Seperti itu mungkin Pak, kalau sangat mendesak sekali gitu. Kalau misalkan dalam Islam juga kan kita harus mengikuti apa ya, saya awam ya kalau tentang kepemimpinan dalam Islam ya, tapi mungkin nanti ditambahkan sama Pak Odong atau Pak Guntur atau siapa saja yang Siap. mumpuni ya. Kita harus mengikuti ulil amri itu ya. Ulil amri itu adalah pimpinan kita ya. Apa ya? Itu ya maksudnya gitu ya. Bertambahin lupa. Iya gimana Pak Odong? Pokoknya kita harus mengikuti apa saja yang dikatakan oleh pemimpin kita gitu kan. Yang pertama kan mungkin pemimpin kita secara langsung yang ya atasan kita mengikuti protokol kesehatannya, tidak melanggar. Jadi misalkan kalau pergi dari rumah tidak boleh menggunakan kendaraan umum, kan sekarang udah nggak ada kendaraan umum ya. Walaupun ada kendaraan umum tapi ya harus atau dibatasi dalam satu kendaraan. Tapi memang itu risikonya cukup tinggi kalau pakai kendaraan umum. Lebih baik harus bawa motor sendiri atau mobil sendiri. Kemudian ya itu
itulah Pak ya, mengikuti protokol kesehatan. Itu aja sih Pak dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak Yusuf. Ya, barangkali dari yang lain ada tambahan mengenai secara Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Samsul, Pak Samsul. Hadir. Sorry. Ah, Sorry atuh Pak Samsul. Ayo orang ngejelaskeun sok ciri wae itu udah. kumaha Pak Samsul pada nambihan mah Pak Samsul. Lah. Ya mungkin yang kemarin kita apa ya saya dengar gitu kalau misalkan kita ada kan tahun-tahun kemarin itu kalau misalkan awal puasa kemudian lebaran itu berbeda-beda. Tapi kalau tahun ini kenapa bisa sama? Karena kita harus mengikuti ulil amri atau pemimpin kita. Betul begitu? Ya, Odong, Odong. Pak Andri barangkali. misalkan kita lebaran nih, terus ada yang beda tapi pemimpin kita misalkan hari Kamis, misalkan Muhammadiyah hari Rebo, kita ngikutin yang mana gitu tah. Kalau saya mah ngikutin yang cepet aja ya. Nah, jadi nanya aja teh kumaha Pak Yusuf. Oh, Pak Odong atau Pak Ustad. Ya, untuk urusan hal berkeduniawian, urusan amalah sa, ya, ya sepatutnya kita memang mengikuti arahan dari pemerintah. Tapi ada hal-hal yang memang harus diserahkan pada ahlinya. Mas'alu ala zikri. Serahkan pada seperti kayak kasus misalkan hari beda lebaran mah. Nah, itu kan bergantung pada keyakinan ya. Tuh. Ada sama-sama dalilnya. Tapi pada satu titik ada beda penafsiran. Ya mangga, dalil sama, beda penafsiran. Persilahkan. Berhubung dengan COVID misalkan hari ini MUI sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak lakukan pengganti misalkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur karena dikhawatirkan penyebaran. Atas dasar apa? Ada dasar hadisnya. Seperti yang kalau kita sering dengar, jika Anda berada di suatu wabah, maka mendapati suatu wabah penyakit, maka larilah. Seperti lari dari singa. Gitu ya. Itu dalil-dalil yang harus kita pegang seperti itu. Bukan karena kita hanya mengikuti fatwa MUI saja, tapi kita harus belajar mencari dalil-dalil tentang apa yang menguatkan itu. Itu karena walaupun MUI mengeluarkan fatwa, pada suatu saat nanti di akhirat dia akan ditanya apa dalil itu. Itu setiap orang akan menanggung dosa dan pahala masing-masing. Tidak bisa kita membebankan. Kenapa kamu tidak Jumatan? Dapat wana cek MUI itu. Nah, pada satu titik itu maka kita harus mengetahui ilmu. Apa dasar-dasar MUI mengeluarkan fatwa boleh menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Salah satu hadisnya yang tadi, jika Anda mengetahui sebuah wabah, maka Anda boleh silahkan Anda lari dari wabah tersebut seperti Anda lari dari singa. Seperti juga Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa bukan saya tidak ingin memasuki kota itu, karena memasuki kota itu sebuah takdir. Terkena penyakit itu takdir misalkan. Tapi saya bukan menghindari takdir terkena penyakit, tapi saya bisa memilih takdir yang lain gitu. Nah, itu salah satu juga hal-hal yang lain yang berkenaan dengan COVID-19. Bukan hanya taat pada pemerintah, bukan, ya. Tapi yang jelas kita harus menguasai juga ilmu-ilmu, dalil-dalil yang berkaitan dengan hal-hal muamalah tersebut. Contoh sholat, contoh pada satu hari nanti kita akan ditanya, kenapa sholatnya begitu? Makanya kita semua harus belajar tentang
dalil-dalil tentang beribadah kita gitu. Itulah kewajiban kita sebagai muslim untuk mencari ilmu. Salah satunya apa yang kita lakukan memang harus ada dalil-dalil dan keyakinan-keyakinan. Itu mungkin. Dan banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sangat terkenal. Itu bisa kita tarik dalilnya. Itu bisa jadi dalil kita gitu. Bukan karena cek Ustadz Yusuf Mansur eta mah dalil, bukan, tapi dalil dari Ustadz Yusuf Mansur itu kita ambil dalilnya, bukan ucapan Yusuf Mansurnya. Kita ambil itu dalilnya. Itu yang harus jadi yang akan jadi ilmu bagi kita. Sehingga pada hari ini kita diam di rumah ya karena dalil gitu, bukan tidak hanya sekedar himbauan dari pemerintah. Ya, gitu mungkin tambahannya Pak Jana. Ya, turnuhun Pak Odong terkait dengan taklid mungkin ya Pak Odong ya. Hanya ikut-ikutan gitu. Jadi beribadah itu tidak bisa ikut-ikutan ya, tapi ya memang betul kita harus tahu ilmunya gitu. Nah, jadi muncul pertanyaan dari saya. Seandainya nih tadi kan kita mendengarkan kajian, kita kan mendengarkan kajian itu apa itu namanya? Ya niatnya kan untuk mendapatkan ilmu-ilmu tadi ya. Dan kita juga tadi disampaikan oleh Pak Odong, kita itu harus sampai tahu dalilnya gitu ya, kenapa kita berbuat ini, kenapa kita tidak berbuat itu gitu. Nah, tapi kan kita belajarnya misalkan tadi dari satu ustadz, misalkan saya tahu dari Pak Odong. Dan pada saat itu Pak Odong misalkan menyampaikan bahwa dalilnya ABCD gitu ya. Nah, apakah cukup sampai segitu saja atau sejauh mana sih kita harus agar bisa kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat gitu. Kenapa saya sholatnya begini misalkan? Karena dalilnya taunya memang dari Pak Odong kan gitu kan. Misalkan ya saya taunya dari Pak Odong bahwa sholat itu harus A, B, C, D, E. Nah, tapi Pak Odong juga menyampaikan dalilnya dari sini gitu. Nah, harus paham seperti apa gitu sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika ditanya misalkan kamu kenal sholatnya kia misalkannya ketika kita di akhirat nanti karena dalil ini gitu. Nah, itu harus bagaimana Pak tingkatan pemahamannya itu harus seperti apa? Ya minimal hafal dalilnya. Itu tingkat minimal itu hafal dalil. Lalu selanjutnya ya menelusuri seperti pembuatan kitab-kitab hadis, ditelusuri sampai perawi-perawinya. Itu paling jauhnya sampai ke sana. Sampai sahih tidaknya gitu loh. Apakah dalil yang kita pakai sahih atau bahkan palsu, itu sampai harus tahu. Walaupun bisa diwakilkan dengan sekarang hari ini membaca kitab-kitab. Sekarang sudah banyak kitab-kitab. Nah, lebih minim kata saya juga. Minimal kita hafal dalilnya. Atau lebih jauh lagi kita tahu kitabnya, siapa yang mengarangnya, gitu ya. Itu lebih dalam lagi seperti itu. Bisa lebih jauh lagi bisa. Ya, yang saya utamakan yang minimalnya lah. Itu tahu orang teh ada dalilnya ya kayak kemarin Pak Bidin. Dicari hadisnya. Dari mana hadisnya, kitab apa? Apakah masuk ke kitab Sahih Bukhari, Muslim atau kitab Tirmidzi dan sebagainya. Nah, itu lebih dalam lagi seperti itu saja mungkin Pak Jana lah. Yang ambil minimalnya saja lah. Bagi kita tahu dalilnya. Lebih jauh kita gali di mana kitabnya, perawi dan sebagainya. Oke Pak Jana? Ya, siap. Ya, sifat manusia yang pelupa gitunya, kayak di dunia mah lupa gitu ya. Bisa lupa misalkan saya teh melakukan ini karena pernah belajar misalkan Pak mengaji gitu ya. Tata cara sholat begini. Mungkin waktu itu juga dijelaskan gitu ya, kan kita punya sifat lupa, apakah nanti di akhirat kalau lupa bagaimananya? Ada kemungkinan lupa tuh.
Eh, Pak Samsul, Izin Pak Samsul ada tambahan? ya sedikit, Oh, sedikit. Mengapa? sedikit aja. Bismillah. Kebetulan kemarin saya juga mendengarkan suatu ulasan tentang hari akhir di mana seorang akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Kemudian ketika di alam kubur ditanyakan si mayit, ternyata jawab itu bukan bukan pikiran kita ya, tapi kan badan kita Pak. Nah, jadi otomatis badan kita, amalan kita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat gitu. Ya, seperti itu paling Pak ya. Jadi eh kalaupun kita lupa pasti akan diingatkan oleh anggota tubuh kita Pak gitu. Atau apa yang misalnya dari mata nih yang kita lihat, misalnya dari siapa. Kemudian mengenai tuntunan sholat mungkin Pak ya, kan kita dalam setiap sholat itu kan ada mazhabnya Pak ya, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya, Maliki, ya. Dan tata cara wudunya beda, sholatnya beda. Mungkin ya walau alam Pak ya, kalau misalkan tanya sama malaikat mazhab apa yang diambil, ya kita bilang saja mazhab siapa misalkan ya. Tapi mungkin kan yang jawab itu adalah anggota tubuh kita mungkin Pak ya, seperti itu. Jadi insya Allah sih kalau pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas, akan jawab otomatis oleh anggota tubuh kita mungkin Pak ya. Seperti itu Pak. Siap, Pak Samsul, hatur nuhun. Oke, ada balik lagi ke tema. Siapa? Halo? Halo, menambahkan. Oh ya, siap Pak Egi. Ya, ini mah menurut saya saja ya. Jadi ketika manusia, saya pribadi gitu, ketika sadar bahwa apa yang telah dilakukan teh suka berpikir kemana saja kita selama ini hidup di dunia teh, melihat orang lain gitu, melihat Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Usman, Ustadz yang lainnya, begitu tinggi ilmunya, walaupun tidak pernah kekurangan secara duniawi. Nah, kembali lagi ke diri kita bahwa kita terlalu sibuk mencari duniawi sehingga lupa bekal nanti di akhirat. Nah, hal itu juga yang membuat saya disebut berhijrah mungkin ya, lalu mencoba mencari, ternyata banyak sekali ilmu agama yang harus dipelajari. Jadi betul kata Pak Odong, kumaha engke di akhirat gitu ya. Kumaha nanti harus bagaimana, kalau Pak Jenal juga bertanya tadi gimana nanti kalau lupa. Tadi sudah dijawab sama Pak Samsul, tapi menurut saya ingat kajian dengan sarang Pak Afif itu, Pak Afif selalu bilang belajar agama itu pertama perlahan-lahan, kedua tidak perlu terburu-buru ingin langsung hebat, karena sahabat juga belajar Rasul itu 10 ayat, setelah paham lu minta lagi 10 ayat, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan cari ilmu. Yang ditakutkan itu merasa sudah cukup ilmunya, akhirnya sombong, masuk ke perangkap setan dan Allah matikan dalam keadaan itu. Jadi kesimpulan saya mah teruslah bergaul dengan orang-orang soleh seperti ini gitu ya, lalu kajian. Betul, nanti di akhirat itu pada saatnya mulut terkunci semuanya akan berbicara. Pertanyaannya, sekarang masih hidup, jangan ibadah sebanyak-banyak tapi sesuai kemampuan. Yang akhirnya tetap tenang. Nah, kalau tadi seperti pertanyaan Pak Jenal jadi stres kan akhirnya, waduh, mahal. Nah, saran saya sekarang mah cari orang yang bisa tanya pelan-pelan apa yang bisa kita kerjakan. Ditunggu Pak Jen, tambahan ya mah abi pribadi we curhat. Siap Pak. Oke. Ya, jadi panjang nih diskusi dari Pak Fahrul ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Materinya sih tadi tentang berbaik sangka ya. Jadi ada berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka pada manusia juga. Tuh, dan itu husnudon itu adalah salah satu sikap positif ya yang harus dimiliki sebagai rasa syukur ya. Kita apapun yang terjadi
baik itu hal yang positif atau hal yang negatif, ya kita tetap harus berbaik sangka kepada siapa, ya baik kepada Allah maupun juga kepada sesama manusia. Itu mungkin ya yang bisa disimpulkan dari paparan materi Pak Yusuf. Ada lagi mungkin sekali lagi kesempatan atau sudah cukup saja? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Yusuf sudah bisa memaparkan materi ya tentang tema hari ini berhusnuzon di dalam agama Islam ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bisa hadir kali ini. Besok masih ada ya dua pertemuan lagi. Mudah-mudahan tadi ya ini menjadi bekal kita, salah satu bekal kita untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan menjadi berkah juga ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih.